Jadi sebetulnya ya, sahabat ya, kita pelan-pelan bisa melihat ini seperti apa nanti endingnya ini untuk Perang Dunia Ketiga ini. Jadi dari awal ini kita udah bisa lihat arahnya. Betapa mereka itu sebetulnya dari zaman dulu suka bertempur ya. Wah, suka. Bertempur dia, bertarung betul dia. Itulah yang dipakai Islam radikal untuk menyampaikan. Ini loh Tiongkok menindas Islam. Bukan menindas Islam sebetulnya, menindas separatisme. Kayak Indonesia perang dengan Aceh bukan menindas Islam, menindas separatis. Mempersiapkan sesuatu sebetulnya. Tidak untuk kemungkinan. Jadi sebetulnya tidak menutup kemungkinan. Mereka semua sudah hitung ini. Rambatan dari Timur Tengah ini. Dia sudah hitung sampai di mana nanti. Finishnya dan dia akan tampil. Saya kapan masuk? Dan dia akan tampil di situ, dan disitulah terjadi perubahan konstelasi politik dan konstelasi militer dunia. Bisa-bisa dialah yang tampil sebagai superpower. Dan prediksi kita itu nanti akan terjadi kalau ada rambatan dari Timur Tengah itu. Dan itu sebetulnya titik ledak di situ. Api dalam sekam. Api dalam sekam dan merambat dia. Jadi api dalam sekam ini dia sudah ada apinya. Iya, merambat terus dia. Tinggal bensin merapat aja. Ini yang berbahaya. Ini yang berbahaya. Oke, Kang. Kita masuk kepada sesi terakhir lah ya. Sahabat, ya mulai terlihat jelas seperti apa nanti rambatan dari konflik di Timur Tengah tadi, dan seperti apa tadi kita dengarkan uraian tentang RRC ini. Cina atau Tiongkok ya gitu. Tiongkok, Republik Rakyat Tiongkok. Nah, berarti kesimpulannya sebetulnya biar kita dengarkan saja dari beliau, tapi kira-kira kelihatannya RRC ini sangat siap menghadapi Perang Dunia. Teladan Nusantara. Qin Shi Huang artinya adalah kaisar pertama kekaisaran Qin. Nah, itu namanya. Sahabat. Saya pastikan nih, bukan host saja yang pening, sahabat pasti pening juga. Tapi inilah biar apa, minum dulu kita ada. Minum dulu. Ya inilah apa namanya pengetahuan ya. Dinasti yang terkenal itu Qin Shi Huang. Oke, setelah Qin lanjut. Sebentar. Masih di Qin ini. Sekarang ini kan ditemukan itu kan kuburan kaisar yang ditemukan patung terakota. Terakota itu dari tanah liat ribuan dikuburkan bersama patung tanah liat. Ya itulah Qin Shi Huang itu. Qin Shi Huang itulah yang dikuburkan. Yang baru abad-abad modern ini ditemukan kuburannya. Nah, kemudian setelah dinasti Qin adalah dinasti Han. Nah, dinasti Han inilah boleh dikatakan dinasti yang dipakai nama untuk suku mayoritas di Republik Rakyat Tiongkok, yakni suku Han. Ini diambilkan dari nama dinasti Han ini. Ini hidupnya ya kurang lebih tahun 206 sebelum Masehi sampai 220 Masehi. Kurang lebih 450-an tahun, 4,5 abad. Dari 206 sebelum Masehi sampai 220 Masehi. Nah, itu dinasti Han. Itu hidupnya sama dengan dinasti Xia lah, 450-an tahun. Ada apa aja di situ tuh? Nah, dinasti Han itu ada dibagi dua. Dia meninggalkan peradaban apa di situ? Nah itu. Jadi suku mayoritas di RRC, Republik Rakyat Tiongkok itu suku Han itu diambilkan dari itu. Karena boleh dikatakan yang populasinya paling besar ya suku Han ini. Xiongnu itu kan boleh katakan Manchu, itu orang minoritas sebetulnya. Nah, apalagi Yuan nanti, Kiasar Yuan, itu bukan minoritas lagi, itu orang asing malah. Kemudian dinasti Han ini dibagi menjadi dua, dinasti Han Barat dan Han Timur. Kalau dinasti Zhou tadi kan ada juga dinasti Barat dan Timur kan? Zhou Timur dibagi menjadi dua. Musim semi dan gugur dan negara-negara perang. Negara Han ini juga menjadi dua. Negara Han Barat dan negara Han Timur. Apa bedanya itu? Nah, kalau negara Han Barat itu wilayahnya di sebelah barat Republik Rakyat Tiongkok sekarang ini. Dari mulai Xinjiang, suku Hui, provinsi-provinsi timur lah, provinsi barat lah.
Nah, kalau Han Timur itu provinsi sebelah timur. Ada mungkin ada terlewat ini Mas Agus. Saya pernah dengar juga ada kearifan di sana ya. Tembok Cina oke. Ada yang disebut dengan Jalan Sutra. Apa di mana itu? Ya. Itu di dinasti mana itu? Jadi Silk Road. Silk Road itu adalah Jalan Sutra. Itu mulai dinasti Itu mana? mulai dinasti Shang. Dinasti kuno itu. Kuno itu Shang. Itu usianya kalau dinasti Shang itu kan tadi kan kurang lebih 1600 sampai 1046 sebelum Masehi kan. Itulah sebetulnya yang memulai perdagangan. Tapi belum bisa dikatakan Silk Road. Tapi jalur perdagangan sudah menghubungkan antar negara-negara di Tiongkok. Iya. Tiongkok itu kan bukan homonim kan? Bukan homonim. Bukan homogen kan? Heterogen banyak banget. Tapi kalau Silk Road itu bisa tembus sampai ke Romawi, sampai ke Eropa. Kalau ini belum. Dari barat sampai dari timur sampai ke barat saja. Nah, tapi itu adalah cikal bakal Silk Road. Atau cikal bakal jalur sutra. Nah, itu dimulai dari dinasti Shang. Makanya secara etimologis, ilmu asal kata nih, itu etimologis itu. Etimos itu asal kata, logos itu ilmu tentang asal kata, itu etimologis. Ada sekarang ini di dalam bahasa Mandarin itu disebut Shangren. Sebentar udah ya. Angkat aja. Jadi di waktu dinasti Shang itu ada istilah disebut Shangren. Yang artinya sekarang ini adalah pedagang. Karena pada saat dinasti Shang itulah perdagangan dimulai maju pesat. Dinasti Xia belum, perdagangannya masih lokalan. Pada saat dinasti Shang itulah perdagangan di Tiongkok begitu pesat. Makanya sampai pedagang dinamakan Shangren. Shangren. Kita kembali ke masalah Silk Road ya. Silk Road itu boleh dikatakan jalur sutra. Sudah pada abad Masehi dia. Makanya jadi tapi di cikal bakalnya dimulai dari dinasti Shang tadi. Itu sampai 1000 tahun sebelum Masehi. Oke, lanjut. Kita lanjut ke dinasti Han tadi. Dinasti Han. Kita dinasti Han Timur itu dari mulai tahun 9 Masehi sampai 220 Masehi. Kalau dinasti Han Barat 206 sebelum Masehi sampai 9 Masehi. Dinasti Han Timur dari 9 Masehi sampai 220 Masehi. Jadi pergantian milenium dan pergantian Masehi sebelum Masehi ke Masehi pada saat dinasti Han. Makanya dinasti Han itu dinasti yang fenomenal. Karena saya coba tutup dulu ya. Enggak, lanjut aja. Halo? Halo? Saya sedang di luar kota. Paket di pencet belnya aja, bel rumah, nanti ada yang bayar. Saya di luar kota. Oh iya Pak, ini tuh saya udah dipencet aja, cuma nggak ada yang keluar Pak. Ini saya udah depan rumah. COD ya? Iya COD Pak. Ya dipencet lagi, saya di luar kota ini, saya di Jakarta. Oh iya, nggak ada yang keluar ya? Pasti adalah anak saya, ibu mungkin pada tidur atau gimana ya? Oh siap. Besok saya udah pulang. Besok udah di rumah. Kalau seandainya nggak ada yang bayarin ya besok lah Mas ya. Oh iya siap. Iya. Jadi itu udah. Jadi saya kembali ke dinasti Han Timur ya. Dinasti Han Timur itu kaisar yang paling terkenal itu Hanwudi. Hanwudi itu keberhasilan Hanwudi itu adalah kaisar yang berhasil menyingkirkan suku pengganggu Xiongnu tadi dari daratan utama Tiongkok, digeser ke utara ke perbatasan Mongolia. Bahkan ke utara lagi di daerah Manchuria. Jadi suku Manchu ini, suku Xiongnu ini kan sering mengganggu suku Han. Nah, Hanwudi, kaisar dari Han Timur inilah yang berhasil menyingkirkan Xiongnu dari daratan tengah Tiongkok. Setelah itu baru kekaisaran Yaman 3 negara.
Apa? atau Samkok. Kan ada filmnya itu Samkok. Samkok ya. Nah, Samkok. Kan ada filmnya. Bukannya zaman apa? Era pertikaian 6 dinasti. Itu lain Oh, lagi. belum. Jadi itu nanti setelah Oh, Samkok. setelah Samkok ini ya? Setelah ini. Oke. Samkok itu adalah zaman 3 negara. Ya. Artinya Samkok itu artinya 3 negara. Samkok. Ya. Itu negara Wei, negara Wu, dan negara Shu. Ya. Itu saling berterang, itu saling bertempur itu. Makanya kan ada filmnya Samkok kan. Dan juga Koping Ho itu banyak mengambil latar sejarahnya dari 3 negara ini. Ya, ya. Karena 3 negara, Ya. negara Wei, negara Wu, dengan negara Shu, Ya. ini sering bertempur satu sama lain, saling mengalahkan, saling bertempur. Itu. Jadi boleh dikatakan Tiongkok ini hampir mirip dengan negara-negara kota di Yunani, saling berperang satu sama lain. Jadi sebetulnya ya, sahabat ya, kita pelan-pelan bisa melihat ini. Seperti apa nanti endingnya ini Ya. untuk Perang Dunia Ketiga ini. Ya. Jadi dari awal ini kita udah bisa lihat arahnya. Betapa mereka itu sebetulnya dari zaman dulu suka bertempur ya. Wah, suka. Bertempur dia, bertarung Iya. betul dia ya. Itu Oke. bahkan taktik-taktik itu seperti Sun Tzu, itu kan dia bisa membuat atau merumuskan taktik dan strategi yang hebat itu kan karena suasananya perang terus di sana. Oke lanjut. Ya. Setelah era Samkok 3 negara, 3 negara, baru sekarang dinasti Jin. dinasti. Jin dan dinasti 16 negara. Oke, apa pula lagi nih? Iya, itu tahun 280 Masehi sampai 420 Masehi. Ya ya. Itu kira-kira selevel dengan waktu ditaklukkannya Persia oleh Alexander the Great. Ya. Nah, itu dinasti Jin dan 16 negara. Ya. Tapi ini nggak ada kaitannya dengan Blue Jin ya. Ya ya. Dinasti Jin ini kan. Ya ada juga jeansnya, jeans China kan ada juga. Ya, ada. Ya lanjut. Ini Yellow Jin bukan Blue Ya. Jin tadi. Ya. Kemudian setelah dinasti Jin, itu ada dinasti Utara dan Selatan. Ya. Namanya dinasti Utara dan Selatan. Ya. Itu 420 sampai tahun 589 Masehi. Ya. Kemudian dinasti Sui. Ya. Nah, bukan dinasti lama ya, karena Sui itu bahasa Jawa artinya lama. Oke. Ini dinasti Sui. Ya. Dinasti Sui ini umurnya ya nggak sampai 100 tahun. Ya ya. Karena dari 589 Masehi sampai 618 Masehi. Sui ya, Sui. Sui. Nah, Sui. Karena kalau Sui itu Mm-mm. bahasa Mandarin, terutama Mandarin yang di Kota Medan. Sui itu Mm-mm. baik, cantik, elok. Cantik, elok. Nah, itu bukan bahasa Mandarin. Bahasa Hokkien itu. Hokkien, Hokkien. Bahasa suku dia. Ya, Suki ya. Mandarin itu artinya bahasa dari utara. Itu artinya. Oke, ya, ya. Oke, kalau yang di Medan itu namanya Hokkien. Hokkien ya. Karena orang Pasarannya ya. orang Sumatera Timur, orang Tionghoa yang ke Sumatera Timur rata-rata dari Tiongkok bagian selatan, Guangzhou. Itu sukunya yang paling banyak suku Hokkien. Bahasa perhitungannya kalau di Medan si, no, sa, si, pe, kau. Ah itu. Itu. Itulah dia. Nah. Bahasanya itu apa? Saya taunya Pasarannya di ya. Samsu, kretek, filter. Ya kalau orang di Medan itu bilang orang-orang Tionghoa di Medan, ah itu nggak bagus orang tuh. Bosu ya. Nah, Boso ya. Boso itu Boso itu tidak bagus. tidak artinya. bagus. Bosonya nggak elok. Gitu. Makanya orang Medan, di Medan kan suku paling besar Hokkien. Ada suku Konghu, Ya. ada suku Teochew, Ya. ada Hainam, Ya. ada suku Kek, macam-macam. Hafal dia. Jadi Lanjut. Pening kepala itu. Oke, dinasti setelah Sui. Sam- Nah, kemudian Sui, dinasti oke. Tang nih. dinasti Tang. Nah, Tang, dinasti Tang. TANG. Tunggu. Karena ada teh capang itu. Ya. Dinasti Tang ini kalau nggak salah ini kebetulan saya concern di situ nih. Ini sebetulnya dinasti yang paling populer ini ya. Ya, itu kira-kira memerintah dari sekitar tahun 618 Masehi Sampai sampai 907 Masehi. Berapa? Jadi ya kurang lebih 300 tahun kurang sedikit. Ya, oke. Lumayan itu. Tapi disitulah era keemasannya Tiongkok ini ya. Ya, sebetulnya era keemasannya itu pada saat dinasti Han. Oke. Cuma Tang ini juga maju di bidang ini seni, terutama pembuatan ini. Mesiu. Iya,
Mesio sudah mulai dari Berarti Han sudah ada. teknologi perang alutsista sudah mulai dari Sudah situ. mulai jauh sebelum Tang malah. Di dalam era sebelum Masehi. Tang ini kan sudah Masehi. Iya. Oh, udah maju kalau ini pasti. Oke. Dan di Tang ini paling terkenal itu kemajuan di bidang sastra. Oke. Nah, jadi tulisan-tulisan sastra yang indah-indah itu di dinasti Tang ini muncul banyak. Memang setiap dinasti itu rata-rata maju bidang sastranya. Iya. Maju di Tiongkok itu. Oke. Kemudian Ya. diganti 5 dinasti dan 10 negara. Ya. Ini tahun 907 sampai 960 Masehi. Namanya 5 dinasti dan 10 negara. Makanya kalau dihitung berapa dinasti? Puluhan dinasti di Tiongkok ya. 5 dinasti dan 10 negara. Tunggu. Tembok Cina tadi kita lewat kayaknya. Tembok Cina udah. kan dimulai dari zaman kuno tadi. Dimulai dari zaman Zhou. Masa Zhou. dibiarkan? Apa nggak ada upaya perlu perkembangan itu Jadi di gini, dinasti mana itu? Pada saat dinasti Zhou, Ya. terutama pada saat periode negara perang, Ya. mulai dibangun tembok, tapi tidak boleh katakan tidak bagus menggunakan Semangatnya aja mungkin yang diambil ya. enggak, sudah membuat tembok Ya. karena serangan bangsa Xiongnu tadi Ya, oke. untuk menghadapi suku Xiongnu tadi. Xiongnu kan dihancurkan, disingkirkan pada saat Han. Ya. Ya kan? Ya. Jadi pada saat Zhou itu sudah membentuk tembok Cina, tapi temboknya baru berupa dari lumpur. Lumpur-lumpur, tanah-tanah lumpur ditinggikan. Ya boleh katakan seperti tanggul-tanggul gitu. Tanggul lah. Dimulai dari dinasti Qin tadi, Ya. terutama Qin Shi Huang. Ya, Itulah baru disempurnakan ya. Setiap periode disempurnakan terus. Setiap dinasti sampai menyempurnakan. dinasti Ming. Oke. Sampai dinasti Ming. Dinasti. Makanya ribuan kilometer itu. Ya. Sampai dinasti Ming. Ming itu sudah mulai era modern itu. Tunggu. Sudah tahun Di 1800. sinilah yang kita bilang belajar sampai ke negeri Cina itu ya. Iya. Karakter mereka itu dan konsistensi dia kepada leluhur ya, Ya. terus dijalankan ya. Ya dinasti Tang tadi itu. Ya tembok Cina ini. Kenapa dinasti Tang menjadi terkenal? Ya. Karena dinasti Tang itu seusia dengan Nabi Muhammad. Ya, Tahun abad ke-7. 600. Makanya kalau memang betul itu suatu hadis, saya tidak ahli hadis ya. Kalau memang itu betul, Ya. ungkapan yang mengatakan belajarlah sampai ke negeri Cina, Ya. itu maksudnya suruh belajar kepada dinasti Tang. Dinasti Tang Tang ini. itu. Iya, oke. Betul. Gitu. Dan disitulah sebetulnya awal mula bukan hanya seni, Mas. Kemajuan teknologinya di situ juga. Ya, termasuk kain, Ya. sutra. Ya. Wah, itu paling maju dinasti Tang. Memang sebelum Masehi juga sudah ada sutra. Boleh dikatakan orang Eropa Barat masih pakai celana kulit binatang. Ya. Orang Tiongkok sudah pakai sutra. Sutra. 2000 tahun sebelum Masehi sudah pakai sutra. Dia. Walaupun terakhirnya dipopulerkan di Bugis itu ya. Bugis, sutra Bugis. Jangan-jangan dinasti Tang ke sana mungkin. Iya. Tapi yang mempopulerkan ternyata orang Medan. Ya. Ona Sutra. Bola, itu lagunya Ona Sutra. Kita minum dulu. Masih di Tang kita istirahat dulu. Setelah Tang apa lagi nih? Ini ya tadi 5 dinasti dan 10 negara. Oke, Mas. Lanjut, setelah dinasti Sui ini masuk ke dinasti apa? Tang ya? Bukan, dinasti Sui, Ya. ini dinasti Tang. Oke, Nah, ini saya agak bercerita sedikit tentang masalah dinasti Tang. Oke. Oke? Ya. Dinasti Tang inilah yang kira-kira sejaman dengan Nabi Muhammad. Ya. Makanya kalau memang ada hadis yang benar itu disuruh belajar sampai negeri Cina, Ya. maksudnya ke negeri Tang. Ya, belajar sampai ke dinasti itulah ya. Dan pada saat wafatnya Nabi Muhammad, Khulafaur Rasyidin, khalifah yang ketiga, yakni Utsman bin Affan, Ya. itu pernah mengirimkan duta besar ke dinasti Tang ini, ke Tiongkok. Utsman bin Affan Ya. ke dinasti Tang ini. Kemudian pada saat dinasti Tang inilah bisa dikatakan pertama kali orang Tionghoa, orang Tiongkok sempat bertempur dengan tentara Islam.
Karena setelah tentara Islam zaman Umar bin Khattab menguasai Persia, Ya. itu negara-negara yang bekas Persia itu kan sampai India. Udah ditaklukkan Islam semua. Seperti Khwarezmia, Baktria, Ya. Parthia, itu semua dikuasai oleh Islam. Ya. Sudah mulai berbenturan dengan Tiongkok. Terjadilah pertempuran pertama kali dengan tentara Islam. Tapi sudah pada zaman Muawiyah, dinasti Umayyah, bertempur melawan tentara dinasti Tang di dalam perang Talas namanya. Perang Talas. ya. Nah, dan kalah orang Tiongkok. Ya. Jadi orang Tiongkok pertama kali bertempur melawan Islam dari dinasti Umayyah itu, ya dinasti Tang ini. Dan kalah dia di pertempuran Talas. Ya. Itulah pertama kali orang Tionghoa atau orang Tiongkok mengetahui orang Islam, ya itu pertama kali. Perang dan dia kalah. Padahal dia jumlahnya besar. Ya. Ya sama seperti zaman Umar bin Khattab mengalahkan Persia, mengalahkan Romawi di perang Yarmuk, itu 3 kali lipat, 4 kali lipat. Termasuk Talas ini 4 kali lipat Ya. Ya. jumlah. Tapi tetap kalah Tiongkok di perang Talas ini. Ya. Itulah pada saat dinasti Tang. Oke. Kemudian setelah dinasti Tang, itu ada dinasti, 5 dinasti dan 10 negara. Nah, ini biasa-biasa aja. Ini kurang lebih sekitar nggak sampai 50 tahun lah kira-kira. Ya. Ya. 5 dinasti, 10 negara itu sampai hanya cuma 50 tahun. Makanya Kan perang-perang aja dia. dianggap tidak penting ya. Nggak Lewat dia. tidak mungkin. penting. Oke. Nah, kemudian masuk ke dinasti Song, ada 4 dinasti. Song, Liao, Qin, dan Xia Barat. Ya. Dinasti Song ini penting banget. Karena saat dinasti Song inilah, kurang lebih tahun 960 Masehi, itu ditemukannya bubuk mesiu. Di situ Dan pertama kali sebetulnya sebelum dinasti Song sudah, Ya. cuma digunakan dalam pertempuran itulah waktu dinasti Song. Ya. Jadi strategi dan taktiknya sudah menggunakan mesiu itu dinasti Song pertama kali. Tapi bubuknya ditemukan itu sebelum itu di zaman Tang sudah ditemukan. Cuma bubuknya itu kan untuk kepentingan non militer masih. Ya. Ya. Dari mulai dinasti Song inilah dinasti militer. Termasuk percetakan di situ. Iya, termasuk percetakan uang kertas. Ya. Itu pada saat dinasti Song. Ya. Nah, kemudian dinasti Liao, dinasti Jin, kemudian dinasti Xia Barat. Ini yang paling penting. Dinasti Xia Barat itu kurang lebih di tahun 1279. Abad ke-13 ya. Iya, sebelum dia ditaklukkan oleh dinasti Yuan. Dinasti Yuan Mongol ya. Mongol. Ya. Jadi dinasti Jin dengan dinasti Xia Barat itu waktunya bersamaan. Dinasti Jin di bagian timur, dinasti Xia Barat di bagian barat Tiongkok. Dinasti Xia Barat ini, kalau dinasti Jin itu bekas dinasti Liao. Dinasti Liao ditaklukkan oleh dinasti Jin. Itu di Tiongkok bagian timur. Dinasti Xia Barat itu di Tiongkok bagian barat. Di dinasti Xia Barat itu bukan orang Han, Ya. tapi orang suku Turki, Turkmenistan. Sisanya orang Uighur itu, yang Muslim, di provinsi, suku Uighur di provinsi Xinjiang. Ya. Ya. Makanya namanya Xinjiang. Ya. Ya, kerajaan Xia Barat itu ya di bekas, yang sekarang provinsi Xinjiang itu. Ya. Sampai sekarang kan ribut. Provinsi yang banyak Muslimnya itu kan Xinjiang, isinya suku Uighur, dan suku Hui di provinsi Hui. Ya. Yang ingin merdeka, melepaskan diri dari Republik Rakyat Tiongkok, Xinjiang, suku Uighur. Karena suku Uighur itu bekas kerajaan Xia Barat. Orangnya bukan orang Han, tapi orang Turk. Ya. Makanya sampai sekarang dia ingin merdeka dari Tiongkok. Karena dia beda suku. Dia sama dengan Turkmenistan, Uzbekistan itu. Ya. Ya. Suku Turki, Turk. Nah, yang asalnya dari stepa Eurasia di pegunungan Kaukasus. Nah, sampai sekarang makanya ditindas oleh Tiongkok kan. Akhirnya itulah yang dipakai Islam radikal untuk menyampaikan, ini loh Tiongkok menindas Islam. Ya. Ya. Bukan menindas Islam sebetulnya, Ya. menindas separatisme. Ya. Kayak Indonesia perang dengan Aceh bukan menindas Islam, Ya. menindas separatis. Ya. Depolitisasi. Nah, depolitisasi. Xinjiang itu Muslim semua, tapi sukunya Uighur. Ya. Itu termasuk suku bangsa Turk.
Makanya ingin lepas dari Tiongkok dia. Sampai sekarang kan masih ribut-ribut terus dia. Ya, ya. Nah, sementara suku Hui itu sama dengan suku Han. Dia Muslim. Jenderal pada saat dinasti Ming nanti, yang namanya Jenderal Chen Ho, Ya. itu orang Hui. Ya. Orang suku Hui yang Muslim. Ya. Sampai hari ini, jadi di provinsi Hui itu banyak masjid, banyak apa. Ya nggak ditindas, dia nggak. Dia tidak separatis. Tidak separatis. Itu makanya kita harus mencermati. Ya. Bukan Tiongkok itu menindas Islam, itu ya Islam. tidak Ya. sebetulnya. Kenapa dia ditindas? Kenapa dia diperangin? Karena dia separatis dia. Ya. Ingin memisahkan dia RT. Poinnya di situ ya, Poinnya sahabat di ya. situ. Jadi jangan kita Mudah terprovokasi terprovokasi oleh masalah agama, ternyata bukan. Ah. Ini masalah nasionalismenya Tiongkok. Tiongkok. Oke, lanjut. Kemudian dinasti Yuan. Ini yang ini hidup berkuasa pada tahun 1279 sampai 1368. Kerajaan. Enggak sampai 100 tahun ya, hanya sekitar 90 Mongol, tahun. Kerajaan Mongol ya. Nah, dinasti Yuan inilah dinasti non-Han. Orang asing sebetulnya yang menjajah Tiongkok. Pendatang lah. Pendatang. Genghis Khan. Dipimpin oleh Kubilai Khan. Bukan Genghis Khan. Bukan, cucunya Genghis Khan. Cucu Genghis Khan. Kalau Genghis Khan itu hidup pada tahun 1215-an. Tapi semangat untuk mau mencaplok Tiongkok Dari mulai Genghis Khan, ya. sudah mulai perang dengan Genghis Khan. Cuma yang berhasil menaklukkan seluruh Tiongkok itu cucunya. Dinasti Yuan inilah. Iya, setelah ditaklukkan oleh Kubilai Khan, Ya. Kubilai Khan mengangkat dirinya menjadi kaisar Tiongkok, Oke. kaisar dinasti Yuan. Dan di zaman itulah, ini nggak tahu ya, catatan buku sejarah. Saya pernah baca, katanya disitulah zaman terkuatnya dinasti-dinastinya Cina itu, Ya, bukan? sebetulnya dinasti Cina itu banyak kuat-kuat juga. Dinasti Ming nanti kuat. Cuma dinasti Yuan inilah dinasti yang mempunyai sifat ekspansif, Menjajah keluar. menjajah keluar. Oke. Karena memang dia bukan orang Han, bukan orang Asia, orang Tiongkok. Padahal karakternya di sana tidak ekspansif. Tidak ekspansif. Orang Han itu pertempuran di dalam dia Ya. untuk menyatukan orang-orang Han di Tiongkok. Ya. Tapi ekspansi keluar nggak pernah. Nah, pada saat dinasti Yuan, makanya dianggap dia kuat Ya. karena dia menghasilkan ekspansi ke Vietnam, ditaklukkan Termasuk Vietnam, tapi gagal. Majapahit. Ke Jawa, Ya. dia mengirimkan utusan kan, Mengci itu kan, Ya, ya. ke Singosari, belum ada Majapahit. Bukan Majapahit ya. Pada Singosari pada saat raja terakhirnya Kertanegara. Ya. Itu pada Gagal dia ya. pertengahan abad ke-13. Gagal ya. Ya disuruh takluk, Kertanegara nggak mau lah. Ya. Saya ini menguasai Nusantara juga. Singosari kan sudah menaklukkan Bali, menaklukkan Melayu, Pamalayu kan, menaklukkan Melayu, Ya. menaklukkan Kalimantan di Sukadana, menaklukkan di Kalimantan Selatan, di mana-mana sudah ditaklukkan sama dia. Datang tentara Singosari Kubilai Khan. datang Kubilai Khan dari jauh disuruh takluk. Ya marah ya, Singosari. Nggak ada, langsung dipotong telinganya, dicatatkan suruh pulang. Marahlah Kubilai Khan kan. Langsung dikirimkan ekspedisi Ya. 10.000 tentara. Yang sepertiga itu betul-betul orang Yuan atau orang Mongol. Ya. Yang 2/3 itu Benar. sebetulnya orang Han. Oke. Tentaranya orang Han. Karena berangkatnya dari Guangzhou. Ya, ya. Bukan dari Beijing sana, enggak. Dari Guangzhou. Dari Cina Selatan, Tiongkok Selatan. Ya, ya, Nah, yang dekat-dekat dengan Vietnam Utara. Ya. Nah, dari situ pakai kapal jungjung Tiongkok yang besar mendarat ke Tuban. Tapi tidak Tuban nih. Tuban. Ya. Karena yang paling besar waktu itu Tuban. Ya. Tupan, nah, Tupan kalau bahasa di Tiongkoknya. Ya. Tapi pada saat sampai di Selat Karimata, Ya. di dekat Bangka Belitung, terjadi angin putih badai, banyak yang rusak, makanya sempat masuk ke Belitung dulu, ke Bangka Belitung dia memperbaiki kapal-kapalnya. Baru setelah bagus lagi banyak yang mati juga, berangkat lagi ke Jawa. Tunggu.
Makanya banyak juga turunan Iya, orang-orang di Bangka Belitung itu. putih-putih ya. Termasuk di Kalimantan Barat itu kan Selat Karimata itu kan antara Kalimantan Barat Iya, iya, dengan iya. itu. Iya. Nah, mungkin bekas-bekasnya kan nggak berani pulang karena kalah kan. Ya. Nah, bisa-bisa dibunuh nanti sampai di sana. Berkembang biak lah di Ya sana. nggak mau pulang lah aku, tinggal di Bangka Belitung, Ya. tinggal di Pontianak, tinggal Jadi penduduk sana, kan? Penduduk. Ya, ya. Yang di Pontianak itu banyak suku Kek itu. Oke. Inilah Kalau Bangka Belitung suku Hokian, Oke. Ya. nah, sama Hainam. Ya, ya, ya. Kalau zaman dulu orang-orang Tiongkok yang merantau ke Sumatera Timur segala macam yang ada 5 suku, itu pekerjaannya udah terlihatan dia suku apa. Kalau di Medan ada toko emas, toko besi, jual besi, bata, jual semen, pasti orang Konghuin. Kenapa begitu? Ya memang itu keturunannya. Itu memang apa passionnya di situ. Passionnya di situ. Kemudian orang Hokian, passionnya toko kelontong dia. Ya, ya. Toko kelontong orang Hainam, warung dia, rumah makan dia orang Hainam. Gitu. Orang Kek, pertanian dia. Ya, ya, ya. Orang tani. Itu dulu. Ya. Begitu sekarang era modern udah nggak bisa kelihatan. Bercampur baur. Orang Hokian jadi politikus. Ya. Kayak Ahok misalkan kan gitu. Bisa juga kan orang Hokian. Ya. Orang Konghu campur orang ini. Makanya saya waktu saya masih di Medan itu keluarga Konghu ngomong dia orang Hokian nggak tahu dia. Tapi kalau bahasa Hokian semua suku tahu. Ya, ya. Itu bahasa pemersatu mereka. Nomor satunya itu Hokian. Di Medan orang Konghu sekeluarga ngomong Konghu, orang Hokian, orang Kek nggak tahu dia bahasanya. Ya, ya. Tapi kalau bahasa Hokian semua suku tahu. Ya, ya. Oke, setelah dinasti Yuan, Dinasti Yuan ini dinasti asing, ya kan? apa itu? Ya dinasti asing bukan orang Han. Oh ya, dinasti asing lah. Dari Mongol dia kan, Iya. orang Mongolia. Itulah yang kalau kita bilang zaman apa ya? Zaman pahitnya Tiongkok Tiongkok di situ. Tiongkok pertama kali dikuasai oleh asing itu. Gitu ya. Dia itu kan serumpun dengan Xiongnu. Ya. Dulu Xiongnu kan diusir-usir Ya. pada saat dinasti Xian, Ya. Zhou, So, diusir dia berhasil kan. Pada saat dinasti Han diusir juga dia. Karena Xiongnu itu satu rumpun dengan orang Mongolia. ya, ya. Tapi begitu dinasti Yuan menguasai Tiongkok, mendirikan kedinastian lagi dia, wilayahkan. Walaupun tidak sampai 1 abad, hampir 1 abad. Ya. Kemudian digantikan dinasti Ming. Nah, dinasti Ming, Ya. dinasti yang paling terkenal karena sudah mulai berinteraksi dengan orang Eropa, Udah modern, hampir mendekati hampir modern. modern. Dan disitulah kalau nggak salah ini penyelesaian tembok Berlin, tembok Cina itu ya. Iya. Jadi sampai dinasti Ming itu yang terakhir tembok Cina dibuat. Dinasti Ming sempurna dia. Dan kalau dinasti Ming kelihatan tembok yang dibuat dinasti Ming itu konstruksinya kuat karena sudah ditemukan semen segala macam dan artistik, indah dia. Nah, tapi kalau yang dinasti Jogja kuno kadang-kadang hanya batu ditumpuk-tumpuk, tanah ditumpuk Ya, gitu. tapi semangatnya lah yang mau diambil ya. Jadi jangan kita pikir semua tembok Cina itu tembok besar yang sekian ribu kilometer sama persis kayak tembok itu yang kita lihat di foto. Enggak, itu kan yang bagusnya. Ada yang berupa kayak tembok tanah-tanah diuruk aja. Iya. Apakah saya pernah lihat itu? Enggak, saya lihat di ensiklopedia aja. Tidak semuanya tembok yang bagus. Ya, Tapi pada belajar saat dari sejarah. Iya, pada saat dinasti Ming Ya. yang sekarang kelihatan tembok bagus di Tiananmen, Ya. kota terlarang Ya, ya. itu pada saat dinasti Ming Ya, ya. dibuatnya. Terakhir dinasti Qing. Tadi kan Qin yang tadi. Qin. Ini Qing. Ya. Q-I-N-G. Bukan King Raja itu bukan ya? Bukan, kalau King kan pakai K. Dinasti Qing bukan ini, King, bukan Queen juga ya? bukan, Tapi King Q. Q-I-N-G. Oke, lanjut. Inilah dinasti orang Manchuria. Orang Han merasa ini juga dinasti orang asing. Cuma bukan orang Mongol, tapi orang Manchu. Mansu. Orang Manchu itu orang di utara dia, perbatasan dengan Korea. Ya. Itu hampir serumpun dengan orang Korea. Aishin Giro, dari rumpun Aishin Giro.
itu hampir mirip. Orangnya tinggi-tinggi. Jadi kalau ada atlet-atlet Cina sekarang ini, orang perempuan tinggi-tinggi, pemain polis, itu Basket. rata-rata orang Manchuria. Orang Manchuria. Orang Manchuria. Pemain basket yang tinggi-tinggi itu orang Manchuria biasanya. Orang utara dia. Iya. Lanjut. Ya, jadi dinasti Manchu ini Aisin Giro. Jadi itu menguasai Tiongkok tahun 1644, sudah abad ke-17. Itulah perbatasannya periodisasi waktu menuju modern ya. Menuju republik. Berarti di situ sebetulnya pasti ada apa ya? Itulah yang diruntuhkan Dr. Sun Yat-sen dengan San Min Chui-nya itu. Tapi belum masuk ke situ. Ya, terakhirnya pada tahun 1000. Ini kan berkuasa lama. Ya. Kurang lebih sekitar Tapi kan 300 tahun. dia kan menghadapi invasi Eropa dulu, negara-negara Eropa. Menghadapi Eropa dia. Ya. Jadi dinasti Qing ini itu paling bertempur dengan Inggris dalam perang Boxer segala macam itu dinasti Qing ini. Dan Prancis, Inggris. Dengan Prancis ini dinasti Qing ini. Dialah yang menghadapi, yang merasakan perang dengan Eropa itulah ya. Itulah dia. Oke. Tadi kan ada yang Dengan merasakan- Jepang, Ya. pertama kali perang dengan Jepang juga itu. Gitu. Qing itu. Ya. Perang Jepang pertama itu dengan Qing. Ya, kemudian ada juga yang tadi dinasti yang perang dengan kerajaan Islam, apa dinasti Kalau itu dinasti Tang tadi. Tang tadi ya. Yang pertama kali bertempur dengan orang Islam di perang Talas. Ya. Itu Artinya, dinasti Tang ya. peradaban mereka ini ya dari zaman ke zaman pernah merasakan perang dengan siapapun ini. Perang dengan siapa aja dia. Boleh kita bilang mereka ini petarung berarti. Orang Tiongkok itu, negara Tiongkok itu nggak pernah perang. Dia antara di dalam sendiri perang. Karena kan Tiongkok itu jangan kita pikir sesuatu yang homogen. Seperti Indonesia juga heterogen. Ya. Cuma kalau Indonesia heterogen dibatasi oleh laut, pulau-pulau. Interaksinya tidak seperti di Tiongkok. Tiongkok kan daratan yang begitu luas. Sehingga isinya perang sana dengan sini, menaklukkan sana, menaklukkan sini. Itu beratus-ratus tahun. Berabad-abad isinya itu. Jadi dia sudah sangat apa ya? Sangat berpengalaman dengan perang lah. Jadi kalau arah kita nanti kepada perang dunia ketiga ini sebetulnya no problem bagi mereka ya. Ya, tidak salah dia. Bisa-bisa mereka yang akan tampil nanti sebagai Tidak menutup kemungkinan. Ya. Dengan kemampuan ekonomi dan militer dia. Ya. Walaupun sampai sekarang ini kalau kita lihat ya di dalam jurnal militer kita lihat masih di bawah Amerika. Ya. Tapi ekonominya tinggi dia. Ya. Dan pengaruhnya sudah merambah kemana-mana. Ya. Itu. Jadi sangat sistematis sebetulnya. Mereka sedang mempersiapkan sesuatu sebetulnya. Ya. Tidak menutup kemungkinan. Jadi sebetulnya tidak menutup kemungkinan. Mereka semua sudah hitung ini. Ya. Rambatan dari Timur Tengah ini. Dia sudah hitung sampai di mana nanti. Ya. Finishnya dan dia Kapan akan saya tampil. masuk? Saya kapan masuk? Dan dia akan tampil di situ. Nah, Dan disitulah terjadi perubahan konstelasi politik dan konstelasi militer dunia. Bisa-bisa dialah yang tampil sebagai superpower baru. Oke. Masuk kita ke zaman modern. Oke. Dimulai dari penumbangan dinasti Qin tadi. Qing. Ini Tahun 1911. zaman modern ini sudah masuk revolusi ya. Revolusi. Oke. Sudah. Jadi dinasti Qing ini Ya. sudah mulai kurang populer. Ya. Karena kalah perang dengan Barat. Dalam perang Candu. Ya. Perang Boxer dengan Inggris. Akhirnya daerah-daerah pesisir timur dikuasai Inggris. Seperti Hong Kong, segala Shanghai kan. Iya. Akhirnya rakyat Tiongkok sudah mulai nggak suka dengan dinasti Qing ini. Iya. Apalagi dinasti Qing ini adalah orang luar juga. Orang Manchu. Pendatang tadi lah. Pendatang. Ya. Mirip-mirip Yuan lah. Ya. Akhirnya nasionalisme orang Han. Ya. Nasionalisme orang Han muncul. Ya. Di bawah pimpinan Dr. Sun Yat-sen. Dengan ajarannya San Min San Cui. Min Cui. Oke. Itu nasionalisme. Itu pelajaran kita SMP itu. Ya. Ajaran San Min Cui. Apa itu? Ajaran apa itu? Nasionalisme lah. Sebetulnya- Anti monarki dia. Ya, nasionalisme aja itu. Nasionalisme dan anti monarki. Ya, lanjut. Makanya tumbanglah dinasti Qing ini dimulai dari pemberontakan Wuchang. Pemberontakan? Wuchang. Oke. Pemberontakan Wuchang dilanjutkan oleh revolusi Shanghai. Oke. Nah, revolusi Shanghai itulah revolusi yang menumbangkan kekaisaran Tiongkok yang sudah berusia ribuan tahun. Ya, 5.000-an tahun tadi. Wah. Dari mulai 2.500 tahun sebelum Masehi Oke. sampai 1911 Ya. tumbang.
Ya. Hampir 5.000 tahun lah oleh katakan. Kalau sebelum kuno lagi, sebelum dinasti, ya sudah 5.000-an tahun lebih. Tumbang oleh revolusi Shanghai yang dipimpin oleh Dr. Sun Yat-sen dengan ajaran San Minjui. Oke. Singkat cerita tumbang lah. Dan disitulah Dr. Sun Yat-sen ini menjadi presiden pertama ya? Enggak, Belum. yang kedua. Yang menjadi presiden itu bukan Dr. Sun Yat-sen. Jadi? Lupa saya namanya. Sorry, saya agak lupa. Nanti dicari ya. Oke. Yang kedua baru Dr. Sun Yat-sen. Dr. Sun Yat-sen, kemudian apa namanya? Jadi lagi revolusioner lagi. Iya, terjadi revolusi karena apa? Karena pada saat menjadi republik, Ya. namanya Republik Tiongkok, RT. RT aja, RW-nya nggak ada. Ya. Jadi RT. Ya. Kalau sekarang ini kan RRT, Republik Rakyat Tiongkok. Beda itu. Beda. Nanti RT-nya pindah ke Taiwan itu, karena kalah perang revolusi tahun 49. Oke. Nah, Dr. Sun Yat-sen itu RT. Kemudian Dr. Sun Yat-sen meninggal, diganti oleh Chiang Kai-shek, Jenderal Chiang Kai-shek. Dengan akhirnya Chiang Kai-shek ini menguasai Tiongkok. Perang dengan Jepang. Pada saat perang dengan Jepang itu kan tahun 37 sudah menguasai Manchuria. Manchuria dikuasai. Akhirnya Jepang mendirikan kekaisaran baru Di? di Manchuria. Oke. Kaisar Puyi, kekaisaran Qing tadi, kaisar terakhir yang waktu naik tahta umur 7 tahun, pada saat Jepang menguasai Manchuria, dia dijadikan kaisar boneka, Kaisar Puyi. Ada filmnya itu. IP Man itu? Film IP Man itu? Bukan IP Man. Puyi, Kaisar Puyi. Ya. Itu kekaisaran Manchukuo namanya. Kekaisaran Manchukuo itu kekaisaran boneka Jepang. Supaya yang memerintah tetap orang Manchuria. Lah Puyi aja lah. Jadikan kaisar di situ. Dia diangkat kaisar di dinasti Qing, kaisar terakhir dinasti Qing umur 7 tahun deh. Tapi kemudian dijatuhkan oleh revolusi Shanghai oleh Dr. Sun Yat-sen. Meninggal digantikan Chiang Kai-shek. Saat Chiang Kai-shek inilah menguasai seluruh Tiongkok, terjadi perang dengan Jepang. Saat perang dengan Jepang, pada saat Tiongkok nasionalisme ini, komunis belum begitu berkembang dengan pesat. Komunis masih menjadi minoritas. Yang dipimpin oleh Mao Zedong. Bahasa Mandarinnya atau Mandarin itu artinya bahasa utara. Itu Mao Zedong. Kalau di selatan Mao Zedong. Nah, itu orangnya sama. Mao Zedong atau Mao Zedong. Kemudian Tan Malaka pernah kan ke Tiongkok karena diutus oleh internasional dari Rusia untuk ikut membantu Mao Zedong dalam rangka mempersiapkan revolusi di Tiongkok. Makanya sarannya udahlah bekerja sama dulu dengan orang nasionalis. Orang komunis kan gitu. Kalau dia tidak kuat, dia kerjasama aja. Dia kerjasama yang besar. Nasionalis kan? Nasionalis. Nanti kalau perlu, kalau sudah mulai kuat baru dia bilang gitu. Itu wataknya dari komunis seperti itu. Cuma komunis Tiongkok ini mendasarkan pergerakannya kepada kaum tani. Nah, kalau kaum buruh itu kan Lenin, Marxis. Ya. Makanya simbolnya palu dengan arit kan. Ya. Arit itu simbol petani, martil itu simbol buruh. Kan? Nah, singkat cerita, pertempuran sampai Perang Dunia Kedua kan. Ya. Nah, saat Perang Dunia Kedua, Amerika masuk membantu Tiongkok dalam menghadapi Jepang. Pertempuran terus itu. Singkat cerita, setelah bom atom, Jepang menyerah. Nah, Taiwan, Pulau Taiwan yang sekarang ini dipakai RT, diserahkan kepada RT, Republik Tiongkok. Dan seluruh Tiongkok dikuasai oleh RT, Republik Tiongkok. Dan di PBB, 5 besar pemenang Perang Dunia Kedua kan, yang mempunyai hak veto, Amerika, Inggris, Perancis, Rusia atau Uni Soviet, dan Tiongkok. Tiongkok pada saat pertama itu, tahun 45, itu RT, Republik Tiongkok. Nanti pada tahun 71, baru yang diakui PBB adalah RRT. Karena
Ya karena yang menguasai Tiongkok daratan Republik Rakyat Tiongkok setelah Mao RT Zedong. kalah. Setelah pimpinan Mao Zedong. Setelah Mao Zedong. Oke. Yang di RT, yakni di Taiwan, sudah tidak diakui di PBB. Jadi sekarang itu yang di PBB itu RRT, bukan RT. Nah, Republik Tiongkok sudah enggak sejak 71. Dan Taiwan masuk RRT sekarang. Masuk RT dia. Ya sekarang? Masih Masih merdeka. Makanya kartu truknya Amerika di Asia Timur ya Thailand ini. Taiwan ini. Oke. Atau Pulau Formosa dulunya. Dan suku-suku asli Formosa itu satu rumpun dengan kita, orang Austronesia. Ya. Austro itu artinya selatan, Austronesia itu orang-orang di selatan. Mirip-mirip kita aslinya. Ya. Kalau aslinya Jepang itu kan Ainuru namanya. Suku, kalau ras itu kan ada ras Mongoloid, kemudian kita kan masuk ras Mongoloid, Ya. kemudian ras Kaukasoid, Ya. ada ras yang khusus, yaitu ras, ada beberapa ras. Salah satunya penduduk asli Jepang itu ras Ainuru. Itu penduduk asli Jepang. Nah, kalau yang di Taiwan penduduk aslinya itu Austronesia sama dengan kita, sama dengan orang Melayu. Ya. Nah, cuma dia Asia Austronesia, kalau kita kan Malayo Austronesia. Sama juga dengan orang Dayak juga, mirip. Sama dengan orang Nias, sama dengan orang Filipina Utara. Tagalog ya, Tagalog. Tagalog. Ya. Kenapa? Budayanya sama. Ya. Suka headhunter. Tahu headhunter? Apa itu? Mengayo, memotong kepala. Itu dari mulai Taiwan di utara. Taiwan, kemudian ke selatan, orang-orang Filipina. Kemudian ke selatan lagi orang-orang Dayak di Kalimantan. Ya. Kemudian di daerah Manado sekarang, Ya. di Sulawesi Utara. Ya. Kemudian Nias, kok muncul lagi di Nias itu? Ya. Itu dulu itu budayanya sama, headhunter, pemburu kepala. Ya. Kalau pemburu kepala orang Taiwan, orang Dayak segala macam itu jangan kita artikan dengan nilai-nilai kita. Itu sadis sekali. Ya. Itu kejam, barbar. Padahal itu untuk keperluan sembahyangnya dia. Ya, dewa-dewa. Iya, jadi gini. Kalau orang Yahudi itu berdoa kan di ratapan, di tembok ratapan, menuliskan surat kepengen apa dia? Saya kepengen mobil, kepengen istri baru, kepengen apa? Diselipkan di tembok supaya nyampe ke ilahi. Iya. Tapi kalau orang-orang Taiwan, orang Dayak, orang itu dipenggal kepala musuh, dari kepala itulah membawakan permintaan dia kepada yang Maha Kepada Kuasa. yang sang dewa itu ya. Iya, harus ada perantaranya. Perantaranya itu kepala musuh. Jadi memenggal kepala musuh itu bukan dengan kekejaman dia. Iya. Itu ritual Ya, dalam rangka proses berhubungan. Iya, proses ritual dalam rangka berhubungan dengan Tuhan. Nah, dengan entitas yang dianggap punya power. Iya. Makanya kalau kita artikan kepada zaman era modern gini, seolah-olah itu sesuatu yang biadab, barbar. Tapi bagi dia, aku butuh itu. Kalau enggak hanya berdoa aja, enggak mungkin itu, enggak nyampe doanya. Kira-kira seperti itu. Nah, tapi itu di Taiwan pada tahun 1931 itu terakhir suku Taiwan asli yang menertibkan siapa? Jepang justru malah. Karena Taiwan itu dikuasai Jepang jauh sebelum Perang Dunia Kedua. Pada saat dinasti Qing tadi, udah dikuasai Jepang dia, tahun abad ke-19, tahun 1823. Setelah San Mencui, Mao Zedong, terus masuk apa? Setelah merdeka, yang menguasai Tiongkok daratan dan Taiwan, itu adalah RT, Republik Tiongkok, dipimpin oleh Chiang Kai-shek. Terjadilah akhirnya menghadapi Jepang dalam Perang Dunia Kedua, mereka kompak antara komunis dengan nasionalis. Antara Chiang Kai-shek dengan Mao Zedong kompak dia menghadapi Jepang. Begitu Jepang sudah kalah, berantem perang saudara dia. Makalah terjadilah perang saudara dari mulai tahun 45 itu sampai 49, 4 tahun. Dan terakhir orang nasionalis kalah. Chiang Kai-shek dengan tentaranya segala macam lari ke Pulau Taiwan atau Formosa. Tiongkok daratan dikuasai RRT jadinya. RT-nya Republik Tiongkok pindah ke Taiwan. Di Tiongkok daratan Republik Rakyat Tiongkok dipimpin oleh Mao Zedong atau Mao Zedong. Singkat cerita terus ada di bawah pimpinan Mao Zedong dari mulai 49 itu kan terjadi gejolak banyak.
pergejolakan. mulai hancur perekonomian, Ya. banyak yang mati, akhirnya melaksanakan program revolusi budaya yang membunuh banyak orang. Ya. Itu program-program itu. Jadi Tiongkok, RRT, Republik Rakyat Tiongkok menjadi maju seperti sekarang ini itu memang melewati masa-masa yang pahit. Melewati revolusi budaya, Ya. melewati kelaparan, melewati kegagalan panen yang menyebabkan jutaan orang meninggal gara-gara kelaparan. Pernah dia itu. Iya, iya. Begitulah tingkat kedewasaan mereka sampai sedemikian Sampai apa ya, demikian dia kuatnya. bisa mencapai kesuksesan Mencapai sekarang kesuksesan seperti sekarang ini dengan berbagai macam kesulitan. Ya. kesulitan. Oke, lanjut. Akhirnya setelah 49 jadi RT sampai sekarang ini. Ya. Tapi RRT, Republik Rakyat Tiongkok itu menganggap Taiwan bukan negara. Iya, iya. Provinsi seberang lautan yang masih membandel lah kira-kira gitu. Iya, iya. Makanya ini mau perang terus ini. Ya, Cuma iya. RRT tidak mau merebut Thailand. Nggak mau merebut Taiwan. Ya. Karena apa? Di belakangnya ini Amerika. Ya. Tentara Amerika di Okinawa, di Jepang, segala macam. Kemudian waktu itu di Filipina. Ya. Di daerah Filipina kan semua, di Clark, Subic. Itu kan pangkalan Amerika semua. Dalam rangka menahan Thailand ini. Taiwan ini. Ya. Dan di Korea. Ya. Saat perang Korea. Makanya sampai sekarang sudah masih hangat terus ini perseteruan. Ya, ya. Nah, Republik Rakyat Tiongkok ini Ya. semakin maju, mulai maju. Terutama pada saat revolusinya dipimpin oleh Deng Xiaoping. Ya. Pada saat Mao Zedong, itu memang dia keras. Ya. Melaksanakan teori komunisme itu betul-betul saklek dia. Tapi kemudian setelah meninggal Mao Zedong dipimpin oleh Deng Xiaoping. Ya. Deng Xiaoping melaksanakan Ini era ekonomi peningkatan ekonomi lah ya. sekitar tahun 70-an. Ya. Akhirnya dipimpin oleh Deng Xiaoping, itu boleh dikatakan revolusi besar-besaran. Ya. Makanya Deng Xiaoping menyatakan nggak penting kucing itu warnanya apa. Maksudnya ideologi itu nggak penting-penting amat. Ya. Yang penting bisa menangkap tikus kucingnya. Ya. Ideologi itu nggak penting. Yang penting itu sejahtera. Ya. Makanya sekarang ini Tiongkok itu satu negara dua sistem. Contohnya di Shanghai, kemudian di Hong Kong, itu sistemnya berbeda. Dia kapitalis murni dia. Dia mempunyai perwakilan sendiri segala macam, beda dengan di Tiongkok. Intinya untuk meningkatkan perekonomian. Perekonomian. Oke. Akhirnya di daerah pantai timur dari mulai utara sampai Guangzhou Selatan, Ya. itu boleh katakan praktek kapitalisme ini. Ya. Ya kan? Ya. Nah, cuma Partai Komunis tetap dipertahankan dalam rangka untuk persatuan. Ya. Karena untuk memimpin Cina yang seperti itu, Tiongkok yang begitu luas, harus diktator dia. Nah, Ya. supaya alatnya apa? Alatnya itu partai tunggal komunis. Kalau partainya dibubarkan seperti Rusia, Ya. nggak ada nanti penguat. Ya. Hancur seperti Yugoslavia, seperti Uni Ya. Soviet. Tiongkok berkaca kepada kegagalan Uni Soviet dan Yugoslavia, akhirnya dia tetap mempertahankan Partai Komunis. Namanya tetap Partai Komunis, tapi praktek komunisnya tidak. Boleh dibilang berarti di zaman modern ini dia membagi 4 era sampai sekarang ya. Dia masih mempertahankan komunisme itu Ya, sebagai simbol saja. ya. Kemudian dia Praktek ekonominya ekonomi kapitalis. kapitalis. Ya. Nah, itulah di era Deng Xiaoping. Yang shopping sampai ke sini. Ya. Nah, sekarang Xi Jinping Ya. sama. Dan dia juga membuka semacam era reformasi sosial ya. Revolusi budaya. Revolusi sosial budaya ya. Nah, revolusi budaya itu menimbulkan seperti perang saudara. Dan saatlah Ya. sekarang ini. Orang-orang yang taat kepada Mao, termasuk janda Mao, kan berontak dia Ya. kepada Deng Xiaoping, tapi kan kalah. Ya. Sampai diadili kan. Ya. Kalau kita zaman SMP itu membaca Ya. koran kan, janda Mao diadili, mau dihukum mati itu kan. Ya. Tapi nggak dihukum mati. Dan sampai yang era keempat ini yang belum selesai ya. Iya. Era Zedin Zen apa? Yang presiden sekarang. Xi Jinping. Siapa? Xi Jinping. Oh, oke. Apa namanya itu? Presiden Xi Jinping ya dengan Kalau yang Jiang Zemin apa? Jiang Zemin. Jiang Zemin. Jiang Zemin. Jiang Zemin itu pengganti Deng Xiaoping. Ya. Habis Deng Xiaoping diganti Jiang Zemin. Baru yang Tapi sekarang. kebijakannya tetap.
Ya, baru yang sekarang. Sekarang Xi Jinping. Oke. Tetap melanjutkan yang melopori adalah Deng Xiaoping. Oke. Tetapi sekarang ceritanya. saya masuk ke RT ya. Ya. RT itu kan Republik Tiongkok yang udah di Taiwan. Ya. Sekarang ini ada 2 kubu di Taiwan itu. Ya. Ada kubu namanya Aliansi Biru Taiwan. di Taiwan. Ya. Aliansi Biru dan Aliansi Hijau. Ya, apa itu? Aliansi Biru itu kelompok yang menginginkan bergabung dengan Republik Rakyat Tiongkok. Ya. Ada yang Aliansi Hijau ingin merdeka. Ingin merdeka dia. Nggak ingin bergabung dengan Tiongkok. Ini dipimpin oleh Lee Teng-hui, bekas presiden Taiwan. Lee Teng-hui. Lee Teng-hui ini adalah presiden Taiwan yang orang asli Taiwan. Bukan orang Han. Kalau yang lain-lain ini kan banyak orang Han. Sekarang mayoritas orang Han, mayoritas orang pendatang malah. Orang suku Taiwan murni, asli, itu menjadi minoritas malah. Cuma 10% sekarang. Nah, salah satu pemimpinnya namanya Lee Teng-hui. Pernah menjadi presiden Taiwan. Ini termasuk aliansi hijau dia. Yang tidak mau bergabung dengan Tiongkok, ingin merdeka dia. Nah, sedang pertarungan sekarang ini di Taiwan. Antara aliansi biru dan aliansi hijau. Begitu lengkap ceritanya Cina ini ya, Tiongkok. Makanya sekarang ini ya, kartu Taiwan ini dipegang oleh Barat, dipegang oleh Amerika. Dalam rangka ya untuk Tiongkok ini. ya, Dan Tiongkok juga berpikir juga kalau mau menginvasi Ya. Taiwan, ya, ongkosnya terlalu besar. ya, Dan itu bisa menimbulkan perang dunia. ya, Kalau terjadi pasti cawe-cawe itu. ya, Jepang, Korea Selatan, ya, Malaysia, Filipina pasti masuk bela dengan Amerika. ya. Wah, perang Asia Timur Raya kedua itu nih. Nah. Dan prediksi kita Ya. itu nanti akan terjadi kalau ada rambatan dari Timur Tengah ini. Tengah itu, dan itu sebetulnya Titik ledaknya di situ. api dalam sekam. Api dalam sekam dan merambat dia. Ya, jadi api dalam sekam ini dia sudah ada apinya. Iya, merambat terus Ya, dia. tinggal bensin merapat Ya, aja. ini yang berbahaya itu. Ini yang berbahaya. Oke, Kang, kita masuk kepada sesi terakhir lah ya. Sahabat, ya mulai terlihat jelas seperti apa nanti rambatan dari konflik di Timur Tengah tadi, dan seperti apa tadi kita dengarkan uraian tentang RRT ini, Cina atau Tiongkok ya gitu. Tiongkok, Republik Rakyat Tiongkok. Nah, berarti kesimpulannya sebetulnya biar kita dengarkan saja dari beliau, tapi kira-kira kelihatannya RRT ini sangat siap menghadapi Perang Dunia Ketiga ini dengan sifat karakter serta perjalanan sejarah yang mereka miliki, bahwa mereka ini sebetulnya adalah petarung-petarung sejati sebetulnya. Kita dengarkan seperti apa akhir dari cerita ini. Oke. Gimana? Sebelum closing statement, Ya. saya akan menyampaikan bahwa Ya. sekarang ini boleh katakan Tiongkok sedang jaya-jayanya. Republik Rakyat Tiongkok. Ya. Pertama, ekonominya dia bagus, Ya. programnya jelas, dan pengaruhnya semakin meluas ke seluruh dunia. Ya. Pengaruhnya, terutama dengan kalau orang yang tidak suka itu dinamakan loan trap atau jebakan hutang, loan trap. Tapi bagi orang yang sedang, ya nggak ada masalah, utang sama Tiongkok nggak ada masalah, biasa negara utang-utang. Tapi kalau pengalaman di Afrika, di Sri Lanka, segala macam itu nggak ada yang dihutangi Tiongkok itu betul-betul maju. Itu hanya loan trap itu, jebakan hutang dari Tiongkok. Akhirnya kita nggak bisa lepas dari Tiongkok itu. Ya memang ada benarnya juga. Tapi ada juga yang ada beberapa yang seperti di Ethiopia, kemudian di Nigeria, ada yang maju juga. Ya. Yang tadinya itu menjadi negara Afrika yang miskin, akhirnya menjadi maju. Ya. Jadi sebetulnya tergantung dari penguasa-penguasa setempat aja. Menggunakan hutang ini bagaimana. Ya. Termasuk di Indonesia juga pengaruh Tiongkok di 10 tahun terakhir ini kan begitu kuat. Ya. Jangan dipikir seluruh orang Tionghoa di Indonesia itu pro Tiongkok, belum tentu. Karena di Indonesia ini ada Republik Tiongkok juga, Persatuan Republik Tiongkok di Indonesia. Itu munculnya setelah memang Orde Reformasi. Dia ini dia pro kemerdekaan Taiwan. Ya. Nah,
Jangan semua orang Tionghoa pasti pro RRT, belum tentu. Ya. Ada yang anti RRT dan pro kemerdekaan Taiwan. Ya. Dan itu ada perwakilannya di Ya. Indonesia. Ya. Dipimpin oleh orang dari Taiwan yang sudah menjadi warga negara Indonesia kalau salah. Jadi Republik Tiongkok lah gitu. Ya. Makanya Indonesia sekarang ini karena yang diakui PBB adalah RRT. Ya. Jadi Indonesia ya boleh katakan bermain mata. Hubungan diplomatik pasti dengan RRT. Ya. Tapi dengan Taiwan ya. tidak hubungan diplomatik, tidak ada kedutaan besar di situ, tapi caranya dengan kantor dagang. Ya. Tapi kantor dagang Indonesia di Taiwan itu bisa memberikan visa untuk masuk ke Indonesia. Jadi Indonesia ya ginilah, main matak dikit lah. Ya, Hubungan diplomatik dengan RRT, tapi dengan RT atau Taiwan, hubungan dagang. Kantornya dagang. bukan kedutaan besar, Ya. kantor dagang aja, Dagang aja. tapi bisa menerbitkan visa. orang Indonesia dilawan ya. Gitu, Oke. kira-kira. Begitu sahabat. Jadi banyak pelajaran yang kita bisa petik. Sebelum kita tutup, Jang, ada gitar Jang. Jadi Belajarlah sampai ke negeri Cina, ulet dan tahan uji, itulah karakternya. Haya. sahabat, demikian bincang-bincang ringan, tapi pada akhirnya berat juga ya. Ya. Dan kita lihat prediksi peperangan di Timur Tengah ini, apakah sampai merembet ke negeri Cina sana, yang pada akhirnya bisa menjadikan itu menjadi apa yang disebut dengan Perang Dunia Ketiga. Ya, Mas ya? Iya, oke. Oke. Terima kasih kebersamaan kita, sahabat Pojok Tentara. 3 episode berturut-turut pembahasan kita tentang perang Iran-Israel yang merembet sampai pada negeri Cina, dan mudah-mudahan segala sesuatu yang kita prediksi itu tidak terjadi. Dunia ini dalam keadaan aman-aman, ya Mas ya? Ya. Kembali kita sebelum pamit kepada sahabat Pojok Tentara ini, kita ke kamera situ. Ya. Pojok Tentara, Teladan Nusantara. Sebelumnya saya ingin closing statement dulu. Oke. Oke. Silakan. Saya mohon izin, Ya. Uda Am selaku host, saya akan closing statement pada rekan-rekan Pojok Tentara. Ya. Telah kita bahas tadi semuanya, fenomena-fenomena dari mulai Timur Tengah, kemudian fenomena perang perseteruan antara Israel dengan Iran, kemudian prediksi kita titik ledak di Timur Tengah, rembetannya nanti sampai ke Asia Timur, yang mana kemungkinan Republik Rakyat Tiongkok akan terlibat dan akan menimbulkan seperti prediksi para ahli-ahli hubungan internasional terjadinya Perang Dunia Ketiga. Tentu hal ini banyak kita doakan tidak terjadi, karena tentu semuanya orang menginginkan dunia itu menjadi damai. Namun bagi kita, masyarakat Indonesia, terjadi perang pun ataupun tidak ataupun damai, bagi kita yang terpenting adalah kemandirian harus segera kita capai. Kemandirian di bidang pangan, kemandirian di bidang alutsista, dan kemandirian di bidang apapun juga harus kita capai. Resilient atau ketahanan suatu bangsa, ketahanan suatu negara, omong kosong itu kita capai tanpa ada kemandirian. Untuk itu kita harus segera mencapai kemandirian dalam segala segi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kalau kita cerita masalah perang, tentu kemandirian alutsista harus segera kita raih. Ini yang bisa kita sampaikan sebagai lesson learned pada pembahasan kita kali ini. Tentunya dalam bingkai persatuan dan kesatuan. Itu dulu yang dicapai. Pasti. Dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam closing statement ini kepada Sobat Pojok Tentara sekalian.
Saya kembalikan kepada host. Udah up. Nah, Luar biasa, Mas. Luar Oke. biasa ya, benar. Dan itu untuk mencapai itu tentunya nonsen kalau tidak menjalin dulu persatuan-kesatuan bangsa ya, pasti. dengan 4 konsensus dasar. Ya. Kan Bapak juga sebagai guru utamanya ya. Ya. Dulu, waktu sebelum pensiun. Jadi sebelum kita tutup sahabat, sebelum beliau yel-yel pojok tentara, Nah, yang mau ada urusan dengan beliau, silakan nanti hubungin nomor ini. Dan beliau siap menjadi dosen terbang kemana-mana dalam rangka memberi pemahaman tentang 4 konsensus dasar. ya, dan ideologi. Ya, dan ideologi. Dan beliau sebetulnya beberapa hari yang lalu baru kembali dari Lampung dan akan pergi lagi ke satu daerah dan begitu terus beliau sering dipanggil-panggil untuk memberikan materi. Terima kasih sahabat. Oke Mas, kita ke sana. Oke. Pojok Tentara Teladan Nusantara ya. Oke. 2 kali ya, gitu Mas. Oke, 1, siap. 2, 3. Pojok Tentara Teladan Nusantara. Pojok Tentara Teladan Nusantara. Teladan Nusantara.